Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football. Hari ini ada berita Argentina menjalani laga uji coba pada Senin 6 Juni dini hari di Estadio El Sadar Spanyol dengan Estonia sebagai lawannya. Pasukan Lionel Scaloni itu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 5-0. Peraih 7 Ballon d'Or Lionel Messi benar-benar menjadi buruk Estonia di pertandingan uji coba ini. Bintang PSG tersebut berhasil menyerangkan bola ke gawang yang dikawal Matvei Igonen sebanyak 5 kali. Gol pertama tercipta ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Messi bertugas sebagai algojo penalti setelah Jerman Pezzella dijatuhkan Igonen di kotak terlarang. Tanpa kesalahan, Messi mengeksekusi penalti dengan sangat baik. Berbagai peluang diciptakan oleh Argentina selama babak pertama berlangsung. Kebanyakan berasal dari Messi. Namun, Argentina beserta sang bintang harus menunggu sampai akhir untuk mendapatkan gol kedua. Tepatnya pada menit ke-45, Messi kembali membubuhkan namanya di papan skor kali ini. Ia dibantu oleh Papu Gomez selaku pemberi assist. Messi menerima bola dengan melewati Joaquin Correa yang terjebak offside dan mengarahkan bola ke pojok tiang gawang yang membuat skor sementara menjadi 2-0. Di babak kedua, 2 gol saja tidak membuat Messi puas. 2 menit setelah kick-off babak kedua, ia kembali membuat jala gawang Estonia bergetar. Umpan Nahuel Molina mengarah tepat ke Messi yang sudah menanti di kotak penalti untuk mencetak gol ketiga buat Argentina. Hat-trick telah didapatkan, tetapi Messi tak kunjung puas. Gol keempat pun tercipta pada menit ke-71. Prosesnya diawali oleh Gomez dijatuhkan, tapi wasit tak menganggapnya pelanggaran. Messi mengambil bola liar dan membawanya sendiri hingga membobol gawang Igonen. 5 menit berselang, gol kelima tiba. Gol kali ini tercipta dalam situasi kemelut. Nico Gonzalez pertama melepaskan tembakan dan dihalau Igonen. Paulo Dybala menyambar bola liar tetapi tembakannya berhasil diblok. Begitu juga Julian Alvarez. Messi kemudian mengakhiri rangkaian tembakan itu dengan gol kelimanya di laga ini. Keunggulan 5 gol tidak membuat Argentina berhenti untuk menyerang. Pada menit ke-87, Gomez mencoba menambah nama di papan skor. Dia melakukan tusukan ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar. Sayang bisa dihentikan oleh Igonen. Ternyata tidak ada yang bisa mencetak gol di pertandingan kali ini. Lionel Messi memborong 5 gol dan membantu Argentina keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-0. Man of the match pada Argentina versus Estonia tidak perlu dipertanyakan lagi. Sudah jelas dengan 5 golnya, Lionel Messi sangat layak untuk dijadikan sebagai man of the match di pertandingan kali ini. Messi begitu sulit dihentikan oleh pemain-pemain Estonia, dan kelima gol ini bukan menandakan kalau Messi adalah pemain yang egois. Ia juga sempat memberikan kesempatan kepada rekan setimnya untuk mencetak gol. Terlihat di gol kelima, Messi mengirimkan umpan silang untuk membantu Nico Gonzalez mencetak gol. Sayang pemain Barcelona itu gagal menjebol gawang lawan. Begitu juga Paulo Dybala dan Julian Alvarez. Sampai akhirnya Messi sendiri yang harus menyelesaikannya. Ini menjadi modal penting buat Argentina untuk menghadapi Brazil dalam laga uji coba berikutnya yang akan digelar pada hari Sabtu 11 Juni nanti di Melbourne Cricket Ground. Meski uji coba, tetap haram hukumnya untuk Real Madrid kalah dari sang rival. Kemudian kabar yang selanjutnya ada hasil pertandingan Republik Ceko versus Spanyol. Republik Ceko dan Spanyol saling bertatap muka dalam laga pekan kedua grup A UEFA Nation League yang digelar hari Senin 6 Juni di Eden Arena. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil seri ini membuat Republik Ceko harus turun ke peringkat kedua dalam klasemen sementara dengan perolehan 4 poin. Sementara Spanyol duduk di peringkat ketiga karena baru mengumpulkan 2 angka. Republik Ceko yang bertindak sebagai tuan rumah menyajikan kejutan di awal laga. Ketika pertandingan baru berjalan 4 menit, mereka berhasil unggul lebih dulu berkat aksi Jakub Pesek memanfaatkan assist dari Jan Kusa 1-0 untuk skor sementara kemenangan Ceko. Kejutan dari Ceko membuat Spanyol bereaksi. Mereka terus mencoba mengejar ketertinggalannya di menit ke-26.
Sepakan Raul de Tomas mengenai pemain Ceko hingga membuat bola bergulir ke Pablo Sarabia. Sayang sepakannya melebar dari gawang. Spanyol akhirnya menyamakan kedudukan di masa injury time babak pertama. Berawal dari umpan terukur Rodrigo ke kotak penalti, Gavi yang menjadi tujuan langsung melepas tembakan ke pojok bawah gawang Ceko. Skor sementara pun berubah menjadi 1-1. Kita berlanjut ke babak kedua. Kedua tim mulai jalannya babak kedua dalam keadaan seimbang. Spanyol terlihat lebih dominan, tetapi Ceko yang mendapatkan peluang emas pertama. Sayang, peluang tersebut masih gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Jan Kusa. Spanyol melakukan 3 pergantian pemain pada menit ke-61. Salah satunya memainkan Marco Asensio. Semenit berselang, pemain Real Madrid itu nyaris membuat dampak instan, di mana tembakannya mengenai tiang gawang dari Ceko. Mimpi buruk La Furia Roja datang pada menit ke-66. Ceko kembali dalam posisi unggul. Kucha akhirnya membubuhkan nama di papan skor dengan memanfaatkan assist dari Václav Černý dan mengubah skor sementara menjadi 2-1 untuk kemenangan Ceko. Spanyol ini kembali dalam posisi mengejar. 2 menit setelah gol Kucha tercipta, mereka menciptakan peluang emas dari Ferran Torres. Umpan silang dari Asensio melayang tepat ke arahnya, tetapi Torres gagal mengonversikannya menjadi sebuah gol. Upaya Spanyol akhirnya membuahkan hasil. Di menit ke-90, mereka mendapatkan gol penyama kedudukan melalui aksi Inigo Martinez Asensio yang terus menebar ancaman sejak masuk sebagai pengganti bertindak sebagai pemberi assist, yang membuat skor berubah menjadi 2-2. Minimnya waktu yang tersisa membuat kedua tim tak mampu mencetak gol penentu kemenangan. Pada akhirnya, Republik Ceko dan Spanyol harus puas mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2 dan terpaksa harus berbagi angka. Man of the match Republik Ceko versus Spanyol. Ada 4 pencetak gol yang berbeda pada pertandingan kali ini. Namun Woskoret menjatuhkan gelar Man of the match kepada Kucha karena memiliki kontribusi lebih ketimbang keempat pemain tersebut. Kucha tampil impresif sebagai ujung tombak dalam formasi 4-3-3 yang diusung Republik Ceko. Karenanya Woskoret memberikan rating 7,7 untuk penyerang berusia 25 tahun itu. Ia melepaskan sebanyak 2 tembakan di pertandingan kali ini, salah satunya menjadi gol. Kontribusi lebih Kucha seperti yang telah disebutkan berupa assist yang membantu Jakub Pesek mencetak gol di menit keempat. Statistik lainnya tidak begitu mencolok, ia hanya menyelesaikan 6 dari 14 operan, membuat umpan 1 kunci, dan juga memenangkan 1 duel udara. Ia tidak bisa berbuat banyak karena penguasaan bola dipegang total oleh Spanyol. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.